Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat yang Allah berikan, insya Allah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Salawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya alladzi qad akhrajan nas minal jumu'ati ila. Siswa-siswi peserta pesantren Amaliyah Ramadan yang berbahagia, bahwa di dalam menjalani ibadah dalam agama kita, maka setiap ibadah harus didasari akan niat. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa segala sesuatu pekerjaan itu harus dengan didasari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka ibadah puasa Ramadan tentu juga harus didasari niat. Di mana letak niat itu? Fi qalbi. Niat adalah di dalam hati. Lalu yang kita baca setelah kita usai sholat tarawih, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Ada sebuah lafaz yang hukumnya sunnah, akan tetapi di dalam hati kita tancapkan niat adalah hukumnya wajib. Maka kalau di hati kita tidak menancapkan niat, maka puasa yang kita laksanakan, yang kita lakukan menjadi tidak sah. Maka dari itu begitu pentingnya kita memperhatikan akan niat di dalam ibadah kita, agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Siswa-siswi peserta pesantren Amaliyah Ramadan yang berbahagia, maka niat di dalam hati wajib hukumnya. Lalu dia mengucapkan, melafazkan secara jahar adalah sunnah hukumnya. Lalu kita baca niat tersebut, ada kekeliruan selama ini, di mana kalimat nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Beberapa kalangan kita membaca Ramadhana, bahwa kata-kata Ramadhana adalah isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin, ketika dia tidak mudhof maka jarnya dengan fathah. Tetapi ketika dia dimudhofkan maka jarnya dengan kasrah. Seperti kata-kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu pula sama dengan kata-kata Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Siswa-siswi peserta pesantren Amaliyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai pelajar yang tentunya sudah bisa memahami tata bahasa yang baik, maka sudah semestinya kita mengikuti cara membaca yang baik. Yang salah biarlah menjadi yang salah, yang berlalu biarlah berlalu. Tetapi begitu datang pengetahuan kepada kita, maka yang salah dirubah menjadi yang benar. Maka kalimat lafaz niat puasa Ramadan kita perbaiki dengan membaca yang benar, yaitu nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani
haji sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa fardu bulan Ramadan tunai ini tahun karena Allah Ta'ala. Maka itulah yang harus kita tancapkan di dalam hati kita, sehingga puasa kita menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bicara niat, kapankah kita membaca niat tersebut? Maka hadis Nabi yang ditulis dalam Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan juga Imam Ibnu Hujaimah dalam kitab Sahihnya. Hadis Nabi mengatakan, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyam." Kata baginda Nabi, siapa orang yang niat puasanya tidak malam, qabla al-fajri itu sebelum fajar, malam maksudnya, maka puasanya tidak sah. Maka seluruh ulama sepakat, ulama mazhab, bahwa niat puasa di sini adalah puasa wajib, dan puasa Ramadan harus dari malam niatnya. Kalau tidak malam, maka menjadi tidak sah puasanya. Hanya saja para ulama berbeda pandangan kapan disebut yang namanya malam. Dalam Al-Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, bahwa yang disebut dengan malam dari mulai terbenam matahari di barat sampai terbit fajar, yaitu datangnya waktu subuh. Maka itu yang disebut malam dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka ketika kita berbuka puasa maghrib, lalu kita membaca niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Tancapkannya dalam hati kita, aku niat puasa esok hari fardu bulan Ramadan tunai ini tahun karena Allah Ta'ala, maka sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ba'da maghrib sudah masuk dalam kategori malam. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu subuh. Lain hal lagi dengan Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa yang disebut malam adalah pukul 12 malam ke atas. Seperti contoh, ketika seorang siswa datang ke rumah teman perempuannya yang ia cintai pada malam minggu, maka ketika dia pulang pukul 8:30 malam, maka dia disebut pulangnya masih siang. Akan tetapi ketika ia pulang sudah pukul 1 malam, maka dia disebut pulangnya sudah larut malam. Ini dalam kehidupan kita, bahwa kategori malam berbeda-beda pandangan di lingkungan kita. Begitu pula para imam mazhab. Maka Imam Malik mengatakan bahwa yang disebut malam itu pukul 12 malam ke atas sampai terbit fajar, yaitu datangnya waktu subuh. Maka ketika kita ingin niat puasa Ramadan, maka niatnya harus di atas pukul 12 malam atau waktu sahur. Di luar itu, maka puasa kita menjadi tidak sah hukumnya. Itulah pendapat Imam Malik. Siswa-siswi peserta amaliyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niat dalam hati bahwa puasa yang kita lakukan itu pada malam hari, ketika ba'da maghrib kita laksanakan, kita membacanya sudah menjadi sah ibadah kita, karena itulah yang diajarkan Imam Syafi'i.
Maka setelah kita niat pada malam, maka niat puasa harus dilaksanakan, dilakukan, ditancapkan setiap malam. Maka tidak boleh kita menancapkan niat pada hanya malam pertama untuk malam selanjutnya atau 1 bulan penuh, tetapi kita hanya baca niat di awal Ramadan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, maka niat itu harus dibaca pada tiap-tiap malam dan tidak bisa dibaca hanya pada malam di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh. Siswa-siswi peserta pesantren Amalia Ramadan, maka niat begitu penting, jangan sampai kita tidak memperhatikan niat. Bisa jadi ibadah kita menjadi sia-sia karena kita tidak memperhatikan akan niat yang kita lakukan dalam ibadah kita. Maka ketika orang puasa wajib, dia lupa membaca niat, dia bangun tidur kesiangan, pukul 7 baru dia niat, maka tidak ada puasa baginya pada hari itu. Lalu bolehkah ia berbuka? Tentu haram hukumnya. Dia tetap harus berpuasa untuk menghormati saudaranya yang berpuasa. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu berbuka, itu azan maghrib. Dia tetap akan mendapatkan ganjaran daripada menghormati orang puasa. Tetapi begitu datang bulan Syawal, ia wajib mengqadha puasanya. Karena apa? Karena puasanya tidak sah, karena puasanya niatnya bukan dari semalam, tetapi sudah pada pagi hari. Berbeda dengan kita puasa sunnah, maka pukul 8, pukul 9 kita belum makan, belum mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, lalu kita niat, maka puasa kita sah. Kenapa? Puasa sunnah. Akan tetapi kalau puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan, maka harus menancapkan niat dalam hati kita itu pada malam hari. Siswa-siswi peserta Amalia Ramadan, maka inilah sebuah gambaran, sebuah pemahaman akan niat di dalam ibadah yang kita lakukan. Bagaimana baginda Nabi menekankan segala ibadah harus didasari dengan niat, karena dengan niat itulah yang akan kita peroleh di dalam ibadah kita. Dengan niat ibadah kita insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat insya Allah ibadah kita menjadi sah hukumnya, dan dengan niat pula lah insya Allah datang kemantapan hati kita untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah menanamkan niat di dalam hati kita, sehingga timbullah rasa secara sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah puasa, maka yang Allah maksud kepada kita yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka insyaallah begitu keluar Ramadan, begitu selesai kita puasa, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berusaha lalu menjauhi diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja dari materi berkenaan dengan niat terhadap penyampaian pada peserta pesantren Amalia Ramadan. Mudah-mudahan materi yang singkat ini, yang padat ini, bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita di dalam beribadah secara sebaik-baiknya, yaitu dengan menancapkan niat dalam perbuatan kita. Mudah-mudahan hari ini dan
kedepannya kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang selalu memperbaiki akan ibadah kita, sehingga dengan begitu kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridhonya di dunia wal akhirah. Akhirul kalam, terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.